Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli salam dari Kediri. Kok enggak kompak itulah. FEB itu sudah terkenal yang paling top di UGM, di Jogja, dan di Indonesia, bahkan di dunia. Harus kompak. Beli salam dari Kediri. Yang menjawab salam insya Allah segera naik haji. Beli salam bonusnya kates. Yang menjawab salam insya Allah hidupnya sukses. Ini yang ketiga khusus bapak-bapak, tetapi ibu-ibu tidak boleh protes. Beli salam bonusnya kecambah. Yang menjawab salam semoga istrinya nambah. Ibu-ibu langsung geleng-geleng itulah. Bu Maskur tak lapor ke Bu Sentot itulah. Maksudnya itu nambah solihah, nambah syukurnya, nambah ikhlasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya ayyuhadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Dekan, baik Dekan senior maupun Dekan junior. Dekannya Pak Eko, kalau Prof Didi itu penggantinya gitulah. Dan seluruh keluarga besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis, baik yang hadir secara luring maupun yang daring. Kalau nanti saya sebut itu karena alhamdulillah Biscamp saya sangat dekat, yaitu di Fakultas Psikologi UGM, sehingga Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB ini sudah seperti rumah yang kedua. Oleh karena itu kami sangat bersyukur pada pagi hari ini dapat undangan dan satu-satunya undangan yang tidak dibatalkan. Karena yang di universitas dibatalkan, di Fakultas Psikologi juga dibatalkan, padahal saya pun sudah membatalkan ceramah di tempat yang lain, ternyata batal gitulah. Oleh karena itu sekali lagi memang FEB adalah luar biasa. Apalagi ini ada Pak Bambang Kartiko, ini adalah wakil rektor yang tidak hanya di dunia tapi dunia akhirat sangat dikenal. Pak Ainun itu paling tidak ada 4 sohib saya. Satu sohib di kegiatan keagamaan, di HMI, di Jamaah Salahuddin, dan yang adalah sohib di dalam dulu ngapeli Bu Sentot dan Bu Ainun, itulah. Beliaunya senyum-senyum itu ya. Karena Mbak Yani itu senantiasa mengelak kalau Pak Ainun itu calon suaminya. Ura-ura gitulah. Nah, mumpung di depan mic sehingga boleh menggarap meskipun beliau profesor kan gitulah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Sekali lagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah selalu yang terdepan. Termasuk kampus Jakarta, saya beberapa kali juga diundang ke sana. Ingat bahwa kalau diundang di ekonomi, itu nuwun sewu tidak pernah mikir bayaran.
Kalau mikir malah luwih cilik gitu loh. Nah, sehingga kalau diajak ke ekonomi, Mas, iki piye ngajukan anggaran, ojo anggarane dhewe, ki sing transportnya aja itu baru tanda tangannya tok gitu loh. Jadi senantiasa ke sana. Nah, idealnya ini 4 SKS, tetapi diminta tidak lebih dari 30 menit. Yang pertama adalah berkaitan dengan aspek kesyukuran. Nuwun sewu bukan kecap nomor 1, tetapi sekarang ini gangguan kejiwaan itu sangat besar. Bahkan kami pada saat PIMNAS, nah ini Pak Bayu, Wakil Dekan Akademi Kemahasiswaan paham betul, pada saat kita lomba di Bali saja, itu ada mahasiswa yang mau bunuh diri. Sehingga bisa dibayangkan. Nah, oleh karena itu, kalau ingin kemudian kita itu sehat mental, maka yang pertama adalah bagaimana memperbanyak proses kesyukuran. Bahkan di Amerika itu sampai kesyukuran ini dipakai untuk sebuah training, yaitu training kebersyukuran, dan bayarnya larang. Tetapi khususnya di dalam kita beragama Islam dan juga agama yang lain, maka setiap penceramah, setiap bahkan MC, bahkan yang memberikan sambutan, maka diawali dengan mari kita senantiasa bersyukur. La in sakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, maka kata orang Bali otomatis. Otomatis akan ditambah nikmatnya. Wala in kafartum, tetapi kalau engkau ingkar, maka inna adzabil syadid. Azab Allah itu amatlah besar, amatlah pedih. Nah, oleh karena itu monggo keluarga besar FEB ini untuk memperbanyak proses kesyukuran. Wa may yaskur fa inna may yaskur li nafsihi. Barang yang siapa bersyukur itu seperti menepuk air akan terkena muka sendiri. Barang siapa yang bersyukur akan kembali kepada dirinya sendiri. Bahkan di dalam ayat yang lain, kenapa saya harus menyiksa orang kalau orang itu bersyukur. Nah, cara bersyukurnya adalah salah satunya adalah bersyukur dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Barang siapa yang tidak bersyukur lantaran datangnya nikmat, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Sehingga nuwun sewu baik dosen maupun tendik monggo ya kita mensyukuri agar kemudian nanti akan ada kapling surga yaitu FEB. Nah, paling enggak saya sudah kenal banyak lah orang ya, Mas Rimawan nggih. Nah, sudah kenal kan gitu loh. Nah, karena tadi WA-an sama beliau gitu loh. Sehingga paling tidak saya ikut nunut mulya yaitu kapling surganya FEB. Nah, sekali lagi Bapak Ibu monggo untuk meningkatkan proses kesyukuran, maka insya Allah akan sehat mentalnya. Gak ada itu kamu stres, bingung, bahkan sampai di atas kereta, di atas pesawat, di atas bis kota saja, orang tetangganya tahu, FEB ya. Loh kok tahu wajahnya wajah surga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bertemakan tentang silaturahim. Nuwun sewu, yang tepat itu silaturahmi atau silaturahim. Ayo, bapak-bapak milih yang mana? Silaturahim atau silaturahmi atau dua-duanya? Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia monggo boleh pilih. Mau silaturahmi atau silaturahim. Tetapi kalau secara bahasa
itu yang tepat adalah silaturahim. Karena dari kata asilat yang artinya nyambung, jadi yang dikenai objek silat itu adalah sesuatu yang terputus. Sedangkan rahim itu adalah kasih sayang, tetapi kasih sayang di sini adalah kasih sayang yang spesifik. Oleh karena itu, rahim hanya diberikan kepada ibu-ibu. Enggak ada itu. Rahim diberikan bapak-bapak. Gue bal-balan, gue mancing dan sebagainya. Maka rahim itu adalah asilat ar-rahim, yaitu kasih sayang yang spesifik. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini, agar kemudian simpel, tidak perlu kata orang Madura macam-macam, harus membuat macet dan segala macam, maka ada forum seperti ini, yaitu forum silaturahim. Menyambung, bukan silaturahim yang kemudian membalas. Prof. Sugiri datang ke saya, kemudian saya datang ke beliau, mohon maaf itu bukan silaturahim. Pak Halim ngasih sesuatu kepada saya mengasih ke beliau, maka sekali lagi itu bukan silaturahim. Silaturahim adalah yang tadi Bu Maskur cerita, saya mengajak teman-teman kok pada enggak mau, ya enggak mau, itulah yang kemudian kita datangi untuk ke sana. Itu adalah proses silaturahim. Apa dasarnya? Dasarnya paling tidak ada 3 hal. Dasar yang pertama adalah pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berada di Madinah. Bayangkan pada saat itu Madinah itu ada orang Muslim, ada orang kafir, ada orang Yahudi, dan yang lain-lain. Tetapi Nabi Muhammad itu yang kemudian dipilih menjadi pemimpin. Kemudian beliau menyampaikan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Bukan ya ayyuhal mu'minun atau muslimun, tidak. Tetapi wahai sekalian manusia. Apa yang harus dilakukan? 1, ahfuz salam, tebarkan salam. Sehingga dimanapun warga FEB, maka tadi sampai suket godong wae ngerti nek kuwi adalah orang FEB. Karena senantiasa menebarkan salam. Apalagi yang dikenal, yang tidak dikenal pun itu. Yang kedua, it'amul to'am, tolong beri makan. Itulah ciri orang FEB. Apa itu? Nyah-nyoh. Maka ada istilah luber. Jadi luber. Nah, ada juga istilah mangkok tembok. Napa Pak? Mangkok tembok. Pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok. Sehingga memberikan kepada itu yunfikuna fis-sara wad-dara. Kemudian wasitul arham, sambunglah tali silaturahim. Jadi 3 hal itu salah satu yang ditekankan gitu loh. Landasan yang kedua, kalau engkau ingin dipanjangkan usia, diluaskan rezeki, maka memperbanyak silaturahim. Yang ketiga, nah ini nuwun sewu ini. Ini agak berat itu. Yaitu la yadkhulul jannah qadni'ur rahim. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan tali persaudaraan. Nuwun sewu ini mau pilpres. Nah, pildek, pil apa lagi?
Nah ini yang kadang-kadang kemudian sekali lagi tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan persaudaraan. Jadi syukur sudah, silaturahim sudah. Yang terakhir, yang ketiga adalah berkaitan dengan proses ukhuwah dan kerukunan. Tadi dari Bu Kiki ya, bahwa guyub rukun migunani. Nah, disinilah kemudian proses kita harus bersaudara. Jangankan kepada warga FEB, warga yang lain pun itu dia merasa bersaudara, bahkan nuwun sewu terhadap makhluk pun itu dia merasa ada proses hubungan. Nah, ukhuwah ini ada 3 macam. Yang pertama adalah ukhuwah diniyah, ukhuwah yang diikat oleh agama. Kalau itu agama Islam, maka ada istilah ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minun ikhwan, bahwa setiap orang Islam itu bersaudara. Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama. Kenapa hanya masalah Anies, Ganjar atau yang lain saja kemudian harus bertengkar? Sama, ukhuwah Islamiyah. Pak Sentot, tetapi saya tidak seagama. No what, nggak ada masalah. Yaitu ada ciri yang kedua, itu adalah ukhuwah watoniyah, yaitu ukhuwah persaudaraan hubungan yang diikat oleh tanah air, oleh negara, oleh masyarakat. Wabil khusus adalah kita saudara yang diikat oleh 3 huruf FEB. Jangankan di dunia, di surga aja itu menggetarkan kan gitu loh. Oleh karena itu mari agama apapun, ras apapun, maka ada proses ukhuwah watoniyah. Tetapi kami tidak satu bangsa, saya tidak satu negara, saya ini dan sebagainya. Maka ada ukhuwah basoriyah. Basor itu adalah nama lain dari insan, dari Bani Adam, yaitu manusia yang sudah dewasa. Pada waktu Maryam, Bunda Maria, itu tidak disentuh oleh istilahnya basor. Bukan insan, bukan Bani Adam, yaitu insan yang sudah punya akal. Maka disebut dengan ukhuwah basoriyah atau ukhuwah insaniyah. Nah, oleh karena itu sudah lengkap sudah. Ada prasyaratnya? Ada. 1, itu yang dikenal dengan istilah ta'aruf. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Setuju, Bu? Setuju. Ada janda di tetangga. Kalau tidak kenal kemudian suaminya menyayang, setuju? Kalau tidak kenal maka ta'aruf. Ya. Jadi syarat ukhuwah itu adalah ada istilah ta'aruf, saling mengenal. Monggo untuk kita saling mengenal ya, bahwa oh ternyata FEB ini luar biasa, punya mitra yang sangat luar biasa dari bank, baik itu BNI, BRI, BI. Nah, kalau saya biasanya tidak hanya bank tadi yang disebut, Bank Saku. Nah, ini Bank Saku itulah. Jadi yang pertama ta'aruf. Yang kedua adalah tahafun, yaitu bisa mengenali kekurangan kelebihan. Ingat, jadi manusia itu tidak lepas dari kekurangan kelebihan.
Oleh karena itu, yang kedua kita harus saling mengerti, memahami. Yang ketiga itu adalah ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan jangan tolong menolong terhadap kejelekan. Yang terakhir itu adalah tafakul, yang artinya saling menjamin. Menjamin apa? Ya saya kenal dengan FEB kan gampang. Tinggal nyebut Pak Didi aja itu pinjaman langsung keluar kan gitu. Nah, jadi itu jaminan itu loh. Termasuk jaminan dari rasa aspek psikologis. Bahwa kenal dengan orang FEB berarti salah apapun pasti dimaafkan. Kondisi apapun, nah itu proses jaminan. Nah, sebagai penutup ada khusus bapak-bapak di sana ya, yaitu tolong dilanjutkan hadis ini. Ya, 100.000 lumayan lah, biar katutan sama orang FEB ya. Nah, jadi ini adalah amalan yang top marko top, yang jos marko jos, sip marko sip. Amal di atas amal. Seandainya jikalau umpama misal engkau ingin, dilanjutkan Pak. Ayo dilanjutkan, nanti ujung-ujungnya ada 3. Ayo dilanjutkan 100.000, ditambah 100.000 sama Pak Dekan jadi 200.000. Ayo, kalau engkau ingin, oke saya lanjutkan ya. Kalau engkau ingin dimuliakan kedudukannya, ditinggikan derajatnya, nah sebutkan yang 3 itu. Monggo. Napa Pak? Alladzina yunfikuna fi saro itu wad-dhara wal kadhiminal ghaidha wa ada? Tidak ada? Tidak ada, ya dikasih aja lah 100 ya. Ayo Pak, sini Pak. Padahal jawabannya salah. Nah, itu adalah ciri orang mutakin. Ciri orang yang mutakin itu apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Karena ini ada sawalannya kan. Puasa membentuk orang mutakin. Orang mutakin itu apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra nyah-nyoh. Wal kadhiminal ghaidh, Masya Allah. Punya jabatan bisa marah orang nesu. Itu hanya FEB yang ada. Yang lain ngantemi uang kok gitu loh. Wal kadhiminal ghaidh wa'afina aninnas, memaafkan sebelum orang itu minta maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang-orang yang baik. Nah, 3 amalan yang top itu adalah, ini sebagai penutup, 1, tolong engkau memberi kepada orang yang tidak pernah. Jadi sekali lagi nanti bisa dilihat di tafsirnya Ibnu Katsir tatkala ayat yang tadi saya bacakan. Ini ayat sawalan, di mana-mana akan dibaca. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wajana itu. Surat apa Pak? Ayat pinten? Oh salah. Ayo Al Imran betul. Ayatnya pira Pak? Tak tambahi 50. Ayo. Ora apa-apa Pak, tambah 50 Pak. Nah, Al Imran Pak, betul. Oh, dari 114 bisa menyebutkan kan lumayan. Ya. Jadi nuwun sewu Al Imran 133 sampai 136. Nah, jadi di situ loh ciri orang yang mutakin. Nah, sekali lagi yang pertama adalah
Bapak Ibu termasuk diri saya, ikhlas enggak memberi kepada orang yang tidak pernah memberi? Sudah pelitnya minta ampun gitu loh. Ngasih minum manis saja ditarik kok. Tamune sinten? Dekan ekonomi. Lagi, ojo. Oh itu loh, cuma manis saja nggak mau gitu loh. Kasih air putih aja. Alhamdulillah itu dikasih minum. Biasanya enggak. Nah, mau nggak memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Yang kedua adalah menyambung tali silaturahim seseorang yang memutuskan. Mergo pilihan dekan, pilihan opo dan sebagainya wis ora gelem. Alhamdulillah itu. Ya, diesnya Fakultas Ekonomi wis digawake ayam, gawake gula dan sebagainya untuk datang kepada orang. Jadi menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan. Yang terakhir 1.000 dari Pak Dekan. Yang terakhir kira-kira apa? Ayo, ibu-ibu. Yang terakhir adalah memaafkan orang yang mendolimi kita. Yang memfitnah kita, maka kemudian kita diminta memaafkan. Demikian Bapak Dekan dan keluarga besar FEB, baik yang rawuh, daring maupun luring, apa yang bisa saya sampaikan, monggo. Ngomong memang gampang, tetapi ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Saya berusaha. Jadi kalau kemudian sedekah itu, maka alhamdulillah. Saya berusaha untuk menjalani. Jangan sampai gajah dibelangkoni. Iso kojah ora iso ngelakoni. Nah, mari kita tutup dengan berdoa. Kita punya senjata, doa buhul ibadah. Doa itu adalah tonggaknya ibadah. Doa saiful mukminin. Doa itu adalah pedangnya orang mukmin. La yaruddu qad'a ilal doa. Tidak ada yang mampu menolak qadha kecuali dengan doa. Seluruh fakultas di UGM itu berdoa untuk Fakultas Ekonomika Bisnis tutup. Kalau Allah tidak menghendaki, justru makin berjaya. Tetapi tidak perlu didoakan, kalau Allah itu sudah menghendaki, maka mohon maaf, betapa banyak perguruan tinggi yang tinggal nama, yaitu dibuka di dalam sejarah, pernah berdiri Fakultas Ekonomi di Universitas X. Nah, tinggal sejarah. Doa akan saya pimpin dengan agama Islam, yang beragama lain monggo menyesuaikan atau mengamini doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah ilham untuk mensyukuri segala nikmat yang Engkau terima kepada kami. Nikmat yang Engkau berikan kepada orang tua kami, dan khususnya nikmat yang Engkau berikan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Berilah ilham pula untuk berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, masukkanlah kami ke dalam hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami selama bulan Ramadan, ya Allah. Dan berilah usia panjang untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pendiri fakultas yang kita cintai ini, baik yang hadir secara daring maupun luring, maupun yang tidak sempat hadir, ya Allah. Apabila ada yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah. Tiada kesembuhan kecuali dari Engkau, kesembuhan yang sempurna, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang berbarokah. Pada kesempatan ini kami berdoa kepada-Mu, ya Allah.
Berilah fakultas yang kita cintai ini menjadi yang senantiasa terdepan. Pada kesempatan ini alhamdulillah mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Gadjah Mada tahun kemarin adalah dari Fakultas FEB dan tahun ini juga dari Fakultas FEB. Berilah yang terbaik di tingkat nasional ya Allah. Ya Allah, lindungilah para pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin bangsa maupun di lingkungan fakultas ini ya Allah. Ya Allah, apabila ada yang telah Engkau panggil menghadap-Mu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahannya. Terimalah amal ibadahnya, khususnya pengabdian di fakultas ini ya Allah. Jadikanlah kuburnya menjadi Radhatul Jannah, menjadi taman di antara taman-Mu ya Allah. Luaskanlah kuburnya, luaskanlah tempat kembalinya, muliakanlah kedatangannya, jauhkanlah dari siksa kubur, siksa api neraka, dan masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami semua bisa meneruskan perjuangan dari almarhum dan almarhumah. Ya Allah ya Sami, ya Allah yang maha mendengar, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qinal jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulam sepat saking Jepara, sedaya lepat nyuwun pangapura. Ulam sepat saking Banten, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Tumbar jinten palamreca cekap semanten atur kawula. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.